Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya Yudi Generasi Penerus. Semoga teman-teman sehat selalu, lancar nanti pemberkasannya ya, dan bisa cepat mendapatkan SK CPNS-nya. Allahumma amin. Untuk info pemberkasan ya CPNS Formasi 2019, info terbaru ini menurut Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Bapak Paryono. Nah, untuk pemberkasan CPNS 2019 yang menjadi acuan adalah masih sama, yaitu Peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 teman-teman. Nah, tentang petunjuk teknis atau juknis ya, pengadaan PNS pertanggal 27 September 2018. Nah, rekomendasi saya teman-teman untuk info lengkapnya silakan download peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Ini bisa menjawab beberapa pertanyaan, mungkin semua pertanyaan dari teman-teman yang masih bingung tentang seputar pemberkasan. Oke teman-teman, ini sekedar sharing saja, berbagi pengalaman pribadi saya untuk tahun 2018 ya. Jadi waktu itu saya pengumuman hasil akhir itu 28 Desember 2018. Terus menunggu info pemberkasan. Nah, keluar info itu tanggal 10 Januari 2019. Terus pemberkasannya tanggal 16 Januari 2019. Jadi dikasih waktu 6 hari untuk mempersiapkan berkas-berkasnya. Nah, terus setelah pemberkasan yaitu nunggu NIP keluar nih teman-teman. Nah, terus penerimaan SK waktu itu 16 Maret 2019. TMT-nya terhitung mulai tanggalnya, CPNS-nya itu 1 Maret 2019 gitu. Jadi dari pemberkasan 16 Januari ke 16 Maret sekitar 2 bulan. Nah, 1 tahun kemudian per 1 Maret 2020 ya, alhamdulillah sudah turun SK PNS-nya teman-teman. Nah, karena amanah undang-undang mengamanatkan yaitu paling lambat 1 tahun harus sudah diangkat menjadi PNS sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya, antara lain yaitu harus sudah mengikuti prajab atau sekarang yang disebut sebagai latsar teman-teman. Oke. Nah, untuk berkas apa saja yang disiapkan untuk saat pemberkasan ya. Jadi menurut Kepala Biro Kepegawaian nih, Ibu Diah Kusuma Ismuwardani, pada laman resmi BKN ini Jumat 4 Januari 2019 ya, menyampaikan terdapat 6 dokumen utama yang diperiksa dan dicek kelengkapannya serta valid atau tidaknya ya. Yang pertama yaitu keabsahan surat lamaran teman-teman. Nah, nanti salah satunya teman-teman itu membuat surat lamaran. Biasanya surat lamaran ini ditulis tangan waktu itu ya. Ini nanti rangkap 2 dan bermaterai teman-teman. Jadi yang saran saya siapkan materai 6000. Nah, paling tidak 10 sampai 12 itu ya. Nah, ini sangat diperlukan pada saat pemberkasan. Ini biasanya rangkap 2 aja udah butuh 2 di surat lamaran. Nah, kalau di kota berarti kepada nanti surat lamaran ke wali kota, kalau di kabupaten ke bupati, seperti itu. Yang kedua, kesesuaian kualifikasi pendidikan atau surat tanda tangan belajar ijazah peserta seleksi dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, seperti itu. Yang ketiga yaitu kesesuaian data dalam daftar riwayat hidup peserta seleksi. Nah, yang keempat yaitu keabsahan surat keterangan catatan kepolisian yang dilampirkan. Nah, untuk saran untuk nomor 4 ini ya, surat SKCK. Ini saya sarankan teman-teman ngurusnya setelah nunggu informasi resmi dari instansi aja ya, karena berhubungannya dengan perihalnya teman-teman. Nanti di perihalnya di SKCK itu kan ada perihal keperluan untuk apa. Nah, itu masing-masing instansi mensyaratkannya masing-masing. Ada yang untuk pemberkasan NIP CPNS, ada yang satu lagi untuk pemberkasan CPNS. Jadi perihalnya itu masing-masing sesuai instansi yang kita lamar, seperti itu. Jadi saran saya buat SKCK-nya nanti nunggu pengumuman resmi dari instansi, seperti itu. Yang kelima yaitu keabsahan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter. Terus yang keenam, keabsahan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat aktif lainnya. Nah, untuk nomor 5 dan 6, ini saran saya juga menunggu info resmi aja pemberkasan dari instansi yang teman-teman lamar. Karena apa? Nanti biasanya rumah sakit
akan ada rumah sakit yang ditunjuk. Misalkan waktu itu saya di Kota Pekalongan, rumah sakit yang ditunjuk adalah RSUD Mendan atau rumah sakit yaitu Pemdanya, seperti itu. Jadi nanti ada rumah sakit yang ditunjuk oleh instansinya, seperti itu. Jadi ini untuk nomor 5 dan 6 itu nunggu informasi resmi setelah informasi pemberkasan, seperti itu. Begitu juga tadi yang nomor 4 ya, SKCK. Oke, ini yang 6 dokumen yang utama. Terus info tambahan, nah, Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian BKN Samsiana Safari ya menyatakan bahwa selain melakukan pemeriksaan pada 6 syarat utama, BKN juga melakukan pemeriksaan keabsahan antara lain yaitu pertama pada salinan KTP, kartu keluarga. Yang kedua ijazah SD, SMP dan SMA. Ini teman-teman siapkan juga. Yang ketiga kartu pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja yang masih berlaku lah. Kalau nomor 3 ini masing-masing instansi kadang beda ya. Waktu itu saya sudah mempersiapkan kartu pencari kerja, tapi waktu itu untuk di Kota Pekalongan tidak kepakai seingat saya. Terus nomor 4 nih, sertifikasi TOEFL atau preparation TOEFL yang digunakan pada saat pendaftaran CPNS melalui SSCN. Ini bagi formasi yang mensyaratkannya adanya TOEFL. Kalau nggak ada ya tidak perlu teman-teman. Yang kelima, surat keterangan dokter yang menerangkan jenis atau tingkat disabilitas. Ini khusus untuk pelamar dengan jenis formasi disabilitas. Jadi teman-teman dari formasi umum tidak perlu. Nomor 6, surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar merupakan keturunan Papua atau Papua Barat berdasarkan keturunan orang tua, bapak atau ibu asli Papua. Nah, surat keterangan ini khusus untuk pelamar dengan jenis putra-putri Papua dan Papua Barat ya teman-teman. Jadi kalau yang formasi umum tentunya tidak perlu melampirkan surat keterangan ini. Oke. Nah, share tambahan nih teman-teman, berkas yang perlu disiapkan lagi ya sesuai dengan peraturan BKN anak lampiran keempat ya. Nanti teman-teman kalau sudah download bisa dilihat nih pada anak lampiran keempat nih. Nah, jadi ada satu surat pernyataan yang sesuai dengan anak lampiran 4 peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 yaitu isinya yaitu pertama tidak dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidananya dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang kedua, itu tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta termasuk pegawai badan usaha milik negara atau BUMD teman-teman. Yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat sebagai politik praktis. Yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Untungnya ini teman-teman ya, ini nanti cuma jadi satu lembar ya, tidak satu per satu ini jadi surat pernyataan tidak teman-teman, tapi ini 5 poin ini dituliskan dalam satu surat pernyataan gitu, bermaterai. Contohnya suratnya seperti ini, mohon maaf ini kecil ya, tapi untuk teman-teman lebih jelasnya nanti silakan buka tadi ya peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS. Ini halaman 45 teman-teman, dari ada 61 halaman. Nah, nanti teman-teman buka halaman 45 nih. Contohnya seperti ini lebih jelasnya ya. Nanti bisa buka sendiri ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti itu yang tadi 1, 2, 3, 4, 5 tadi sih jadikan satu dalam satu halaman. Tidak per satu poin, bukan seperti itu. Oke. Untuk berkas tambahannya lagi di instansi nih ya. Nanti biasanya ada tambahan surat pernyataan tidak akan mengajukan pindah atau mutasi tugas selama 10 tahun. Nah, ini surat bermaterai, ini biasanya berangkap 2. Nah, terus teman-teman sediakan juga foto terbaru background merah ya, ukuran 4x6. Nah, siapkan aja 10 lembar, insya Allah cukup ya. Terus yang ketiga, surat keterangan perbedaan data jika ada perbedaan. Nah, kadang kan nama gitu ya tidak sesuai gitu kan antara ijazah dan di KTP atau di akte kelahiran. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nanti ada namanya surat keterangan perbedaan data. Ini sharing saja, waktu itu nama saya kan Tri Wahyudi, itu sesuai akte itu adalah disambung teman-teman. Nah, tapi itu ada dokumen yang di ijazah ya, itu di transkrip nilai
itu namanya dipisah. Jadi Tri terus Wahyudi dipisah. Nah, padahal yang benar adalah disambung. Jadi waktu itu saya buat surat keterangan perbedaan data karena ada perbedaan. Jadi teman-teman jika tidak ada ya tidak ada masalah gitu. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya share ya tentang pemberkasan CPNS. Nah, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu manfaat ya teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Nah, nanti akan saya coba jawab. Next video insya Allah akan saya share juga tentang seputar prajab atau latsar nih. Ada yang nanya-nanya nih tentang latsar. Nah, insya Allah nanti saya akan buatkan videonya ya seputar latsar. Oke, demikian yang saya share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.